Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana keadaan kalian pada pagi hari ini? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Untuk mengisi absensi kehadiran kalian pada pembelajaran hari ini, silakan tuliskan nomor absen dan nama kalian di kolom komentar. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Materi pembelajaran pada pagi hari ini yaitu berpikir sejarah secara diakronik dan sinkronik. Yang pertama yaitu berpikir sejarah secara diakronik. Ada yang tahu apa itu diakronik? Ya, diakronik berasal dari kata diakronik yang terdiri dari dua kata. Yang pertama yaitu dia, dalam bahasa Latin memiliki arti melampaui atau melalui. Yang kedua yaitu chronicus, yang artinya waktu. Berpikir diakronik yaitu memanjang dalam waktu akan tetapi terbatas dalam ruang. Sedangkan berpikir diakronik dalam sejarah yaitu menganalisa atau meneliti suatu kejadian dari awal peristiwa tersebut hingga akhir dari suatu peristiwa tersebut. Misalnya, kalian ingin menceritakan pengalaman hidup kalian dimulai dari masa kanak-kanak hingga saat ini. Kemudian, dari kalian, ada yang tahu apa saja ciri-ciri berpikir sejarah secara diakronik? Ya, ciri-ciri berpikir sejarah secara diakronik yaitu yang pertama, mementingkan proses suatu kejadian atau peristiwa. Kemudian yang kedua, mengkaji dengan berlalunya masa. Yang ketiga, menitik beratkan pengkajian peristiwa sejarahnya sesuai dengan urutan waktu. Yang keempat, bersifat historis atau vertikal. Kemudian yang kelima, terdapat konsep perbandingan. Kemudian yang keenam atau yang terakhir, memiliki cakupan kajian yang lebih luas. Contoh berpikir sejarah secara diakronik dalam sejarah. Misalnya, kalian ingin menjelaskan peristiwa detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Kalian juga harus menjelaskan mengenai peristiwa-peristiwa yang melatar belakanginya. Antara lain, seperti peristiwa Jepang menyerah kepada sekutu. Kemudian, reaksi pemuda Indonesia atau masyarakat Indonesia mendengar kekalahan Jepang. Kemudian peristiwa selanjutnya yaitu peristiwa Rengas Dengklok. Kemudian terjadi peristiwa yaitu penyusunan teks proklamasi. Kemudian puncak dari peristiwa itu yaitu pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, sejarah mengenal adanya suatu proses keberlanjutan. Penulisan sejarah yang bersifat diakronik akan terlihat jelas dari penggunaan angka tahun sebagai kurun waktu kejadian. Berikut adalah contoh-contoh karya sejarah yang menggambarkan sifat diakronik. Materi yang kedua yaitu berpikir sejarah secara sinkronis. Ada yang tahu apa itu sinkronis? Ya, kata sinkronis berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata. Kata yang pertama yaitu sin yang berarti dengan. Kemudian kata yang kedua yaitu kronos yang berarti waktu atau masa. Jadi, berpikir sinkronis adalah memanjang dalam ruang akan tetapi terbatas dalam waktu. Berpikir sejarah secara sinkronis yaitu mempelajari atau mengkaji suatu struktur atau karakter dari suatu peristiwa sejarah dalam kurun waktu tertentu. Konsep berpikir sejarah sinkronis ini banyak diterapkan dalam ilmu-ilmu sosial. Kemudian, ciri-ciri berpikir sejarah secara sinkronis, yaitu yang pertama, mengkaji pada masa tertentu.
Ciri yang kedua yaitu menitik beratkan pengkajian pada struktur atau karakternya. Kemudian ciri yang ketiga yaitu bersifat horizontal. Kemudian ciri yang keempat, tidak ada konsep perbandingan. Kemudian ciri yang kelima, cakupannya lebih sempit. Kemudian yang keenam atau yang terakhir, mempunyai sistematis yang lebih tinggi. Contoh berpikir sejarah secara sinkronis dalam sejarah. Misalnya, jika kalian ingin mengkaji mengenai kerajaan Demak, maka kalian harus menjelaskan mengenai struktur atau karakter dari kerajaan tersebut, seperti kehidupan sosial masyarakat, kehidupan politik, kehidupan ekonomi, dan kehidupan sosial budaya pada masa kerajaan tersebut. Kemudian, keterkaitan berpikir sejarah secara diakronik dan sinkronik. Ilmu sejarah bersifat diakronik, sedangkan ilmu sosial bersifat sinkronik. Kedua ilmu ini saling berhubungan, baik ilmu sejarah ataupun ilmu sosial. Artinya, ada kalanya sejarah menggunakan ilmu sosial dan sebaliknya, ada kalanya ilmu sosial menggunakan sejarah. Adanya persilangan tersebut, sejarah akan terlihat lebih jelas dan detail, sedangkan proses perkembangan dan perubahan kehidupan sosial masyarakat akan terlihat lebih gamblang. Kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu berpikir sejarah secara diakronik yaitu memanjang dalam waktu dan terbatas dalam ruang. Sedangkan berpikir sejarah secara sinkronis yaitu memanjang dalam ruang dan terbatas dalam waktu. Sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.